Yesus menyembah apa yang Yesus kenal. Kan begitu? Oke, kita lihat. Iya, dia menyembah Allah Bapa. Oke. Dan yang dia bilang juga kan ke waktu iblis Nah, coba Yesus kamu harus menyembah Allah. Yesus menyembah ilah Bapa. Sekarang Allah Bapa, Kak. Sekarang ketika Yesus menyembah ilah Bapa, orang Kristen menyembah Yesus, orang Kristen mengikuti siapa? Mengikuti mereka, Kak. Mengikuti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mengikuti Paulus. Nah, Mengikuti Yesus kan menyembah ilah Bapa. Iya, Nah. Allah Bapa. Ya, ilah bukan Allah. Terus kemudian Kristen menyembah ilah Yesus. Siapa yang Kristen ikuti menyembah ilah Yesus? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada 3 Tuhan? Bukan 3 Tuhan, Kak. Bukan 3 Allah, tapi hanya satu Allah. Jadi Satu Allah. kebanyakan orang-orang Muslim itu berpikir bahwa Tuhan atau Allah kita itu ada 3, padahal hanya satu, Kak. Bagaimana Anda bisa mengatakan 1 sementara 3? Coba Anda baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Oke. 1 atau 3 di situ? Saya jelasin dulu ya, Kak, perumpamaannya. Tunggu sebentar. Iya. Oke. Oke, supaya soalnya orang Muslim berbeda paham, Kak, dengan yang Bukan, Anda yang berbeda paham dengan Yesus. Oke, Bukan saya Muslim. jelasin dulu, Kak. 3 di dalam 1. Itu kan konsep Anda. Sekarang begini. Boleh dibesarkan dulu, Sekarang Kak, begini. yang catatannya. Sekarang begini. Jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Ketika Tuhan belum menciptakan Maria, sebelum Maria diciptakan oleh Tuhan, apakah Yesus sudah ada? Dibesarkan dulu ya firman dari Yesus Subhanahu wa taala itu tolong dibesarkan. Sebelum Turunkan itu host ini, Rafael. Lanjut, Maria turun. diciptakan oleh Tuhan, apakah Yesus sudah ada? Iya, Kak, sudah ada. Kan dia firman Di Allah. mana Yesus? Coba di mana Yesus pada saat Maria belum hamil? Ini belum Yohanes diciptakan. 1 ayat 1 kan, Kak. Pada mulanya adalah firman, firman itu. Oh, gimana ini? Mas, yang saya tanya Yesusnya, yang saya tanya Yesus, Iya, kan bukan firman firman. Allah itu firman Yang Allah saya itu tanya manusia, Yesus, bukan firman. Iya, Kak, Yesus itu firman, Kak. Di mana dalilnya Yesus firman? Di mana dalilnya Yesus itu firman? Baca Yohanes 1 sampai ayat 1. Itu bukan Yesus. Yohanes 1 itu bukan Yesus. Firman Ih. yang telah menjadi manusia. Ini namanya Yesus Kristus ini, Kak. Bu, Ibu, saya tanya dulu. Tidak ada seorang Pada pun, saat tidak seorang Maria belum diciptakan, pun Yesus Allah, di tidak mana? ada Allah. Yesus bicara bersama sendiri dengan sudah dia. Allah, Kak. Sudah mulai sakit. Bersama dengan Allah. Dengarkan, Di Ibu, mana dia Ibu. bersama-sama dengan Allah itu di mana, Ibu? Di mana? Itu tadi di Kejadian 1 saat penciptaan Ih, mereka sudah di mana bersama. Yesus ada di Kejadian 1? Di mana? Yang tadi saya tunjukkan di baiklah kita menjadikan manusia. Mana Yesus di situ? Mana Yesus di situ? Kan itu disebut 3 kan kita kan, Kak, lebih dari 1. Mana disebut 3 di sana? Mana disebut 3? Mana? Oke, Kak, kita pahami apa yang tertulis ya. Ini bukan. Iya, silakan. Jangan Anda mentafsirkan seenak perut kitabnya orang. Mana 3 di sana? Mana 3? Ini yang kami diajarkan, Kak. Iya, diajarkan dengan mentafsirkan salah kitabnya orang. Mana di sana ada 3 Tuhan di situ? Mana coba? Ini baiklah kita yang kami pahami sini, Kak. 3 pribadi itu. Allah Bapa, Dari mana Anda memaknai di situ ada Yesus?
Kan ada bilang kan firman Allah itu Yesus yang Di mana dikatakan firman Allah itu adalah Yesus? Di mana dalilnya? Di Yohanes 1, Kak. Yohanes 1 itu yang bersama-sama dengan Tuhan itu firman, bukan Yesus. Gimana sih? Iya, sebelum Yesus. Nah, sebelum Kata Yesus. dia kan Hah? Kak, dia diberi nama Yesus kan. Jadi sebelum dia bernama Yesus, dia adalah firman Allah, Kak. Di mana tertulis itu? Di mana? Di mana tertulis bahwa dia di situ bernama firman Allah itu? Di mana Yesus dipanggil firman? Firman, mau ke mana? Mau ke pasar, Paman? Di mana Yesus pernah dipanggil firman? Dan di mana Yesus pernah mengatakan akulah firman? Di mana itu? Oke, Kak, siap. Ada. Ya, Oke, silakan. Kak. Yesaya, oke. Ya, silakan. Nah, itu kitab orang. Kitab ikan Kakak bilang data kan, nah, oke. Iya, silakan tunjukkan di mana Yesus disebut firman di sana. Oke, di kitab 4 Yesaya 43 kan, Kak, judul perikopnya. Nomor 10-nya coba Anda baca. Kakak, Allah adalah satu-satunya penebus. Nah, penebus terus? kan Tuhan Yesus, berarti tuh penebus itu adalah Allah. Terus ayat 11 berkata, Nomor 10-nya dong, nomor 10-nya dulu. Nomor 10 dulu. Iya, nomor 10, oke. Silakan. Bisa disarkan Kakak? Kamu Silakan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Aku tetap dia. Terus? Ini Tuhan Yesus, jadi akunya Allah. Kenapa lari ke Yesus, Kenapa lari ke Yesus? Ya, terus Kenapa lari lanjut. ke Yesus? Sebelum aku, lanjut Kak, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak ada apa? Tidak ada Allah yang dibentuk. Sabar dulu. Akulah Tuhan. Sabar dulu, dan tidak ada sabar. Jangan menyesatkan di sini. Dengarkan dulu. Dengar. Di Yohanes 4 di Yesaya 43 nomor 10 di situ, ada nggak Tuhan dibentuk setelahnya? Iya, tidak ada, Kak. Tidak ada. Sabar. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya, oke? Iya. Yang dibentuk menjadi daging ini apa? Tuhan, jadi Kak dengar, Kak. Saya ulang. Yang dibentuk menjadi daging ini apa? Dengar dulu. Akulah Tuhan. Jangan nomor 10-nya dulu. Nomor 10, jangan coba nipu, jangan nipu. Baca, Kak. Nomor 10. Nomor 10 ada nggak Tuhan yang dibentuk? Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Kakak harus sambung dengan Tunggu. Jangan nipu. Jangan menipu. Ada tidak Tuhan yang dibentuk? Dan tidak ada juru Ada selamat tidak selain Tuhan yang daripada dibentuk? Tuhan. Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Saya tanya ulang. Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Allah sendiri. Tidak ada, karena kan memang Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Oh, ada yang punya kitab data Pak Jemaah. Udahlah ini. Ada tidak Tuhan yang dibentuk setelah ini? Wahai penipu. Benar tidak lah ya, Kak. Nomor 10-nya itu apa dikatakan? Nomor 10-nya apa yang dikatakan di situ? Nomor 10. Dibuat terus. Nomor 10 apa yang dikatakan situ? Wahai penipu, pendusta, penyesat. Baca ayat 11. Wahai penyesat. Apakah Tuhannya Yahudi? Dengarkan. Wahai penyesat, dengar. Apakah Tuhannya Yahudi dibentuk memiliki biji sakar? Akulah Tuhan. Ya itu Tuhannya Yahudi. Itu Tuhan Yahudi, bukan Yesus itu. Penipu. Tuhan Yesus adalah Penipu. juru selamat, Jangan Kak. diturunin. Aduh. Ada yang punya kitab soalnya. Anda punya kitab ini. Anda ada yang punya kitab. Naikkan lagi. Permalukan dia. Ada yang punya kitab, harusnya dipermalukan ini. Nggak, dia masih di bawah itu. Dinaikkan. Naikkan lagi. Ada yang punya kitab. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku.
Yohanes 1 nomor 14, firman dibentuk menjadi daging. Itu Tuhan yang dibentuk jadi daging, Tuhan. Para kali penipu ini. Jadi Tuhan dibentuk. Jadi Tuhan dibentuk. Juru selamat kan Tuhan bilang selanjutnya di ayat yang ke-11. Nomor 10-nya dulu, loloskan dulu Yesus. Biar. Loloskan Yesus dulu di nomor 10. Saya sudah baca kan tadi ayat yang 10. Ada enggak di nomor 10, sabar dulu. Di nomor 10 ada enggak Tuhan dibentuk? Ikan tadi kan saya sudah baca ayat 10. Langsung ayat 11 Kak. Tunggu dulu nomor 10-nya ada tidak? Penipu. Nomor 10-nya dulu, loloskan Yesus di nomor 10 dulu. Kalau lolos Yesus di nomor 10, baru kamu bisa ngarang cerita Yesus juga di nomor 11, Tuyul. Coba loloskan dulu. Loloskan Yesus di nomor 10 dulu, coba. Lolos nggak Yesus di nomor 10? Memang tidak ada Allah selain dibentuk kan karena Yesus kan Allah. Yesus itu dibentuk menjadi apa? Yesus itu dibentuk menjadi apa? Bentuk menjadi apa? Juru selamat Kak. Nenekmu kiper. Yesus dibentuk menjadi daging. Tuyul, penipu, tukang tahayul. Yesus dibentuk menjadi daging. Dasar penipu. Makasih yang punya kitab. Silakan kau berhadapan dengan yang punya kitab. Woi penipu, silakan kau berhadapan dengan yang punya kitab. Enggak penipu ini. Kau diam dulu. Kau nipu. Katanya Tuhan tidak dibentuk. Yesus dibentuk jadi daging, kampret. Dasar penipu. Diam. Kau diam. Penyesat. Diam. Penyesat. Silakan Bang Billy. Bang Billy terangin dulu ya saya itu Bang Billy. Ini kok ada Kristen mengklaim di situ ada Yesus. Ini ya, Silakan, jadi Bang. pertama ini kitab Yesaya. Nggak malu. Tuh, Yesaya saja ini. Khusus kitab Yesaya. Ya. Suruh baca dia, paham enggak? Di dalam teks aslinya berbunyi atem kalian. Atem edai neum Hashem ve'afdi asher bakharti lemaan tadu veta aminu li vetafinu ki anihu tuh ki anihu levanai lo notsar el pe amri lo yishye. Artinya ayat 10 ya, you are my witnesses. Jadi kalianlah saksi-saksiku. Siapa saksi-saksi ini? Adalah Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel, bangsa Israel, bukan orang Kristen. lain, nggak ada, bukan. Neum Hashem, perkataan Hashem, firman Hashem. Neum Hashem apa firmannya? And my servant, dan hambaku Israel, yang aku pilih Israel, so that you will know, supaya kalian bisa tahu dan percaya di dalam bahwa aku, supaya kamu percaya in me, kepadaku, supaya kamu percaya kepadaku dan memahami and understand that I am he, bahwa akulah dia. Before me, sebelum aku, nothing was created by God. Sebelum aku, nih terjemahan yang benar ya, sebelum aku nothing was created, tidak ada yang diciptakan, menciptakan satu Tuhan pun tidak ada, nor juga tidak ada Tuhan setelah aku. Jadi nggak ada. Siapa Tuhannya? Nih, Tuhannya kami. 11. Lanjut ayat 11 Pak. Lihat ya. Jadi Tuhan yang di sini dibicarakan Tuhannya YHWH, bukan Yesus. Lanjut Ya. ayat 11 Pak. Ayat 11. Ya, betul ayat 11. Anoki, lihat. Anoki, akulah YHWH, bukan Yesus. Ya, bukan Yesus. Anoki Hashem Ve'en mi baladai Mosia, ya. Akulah Hashem nih. Only I, hanya aku Hashem, and there is no deliver aside from me. Ya, jadi siapa Mosia atau penyelamat Israel? Ini namanya Hashem. Mana tadi? Nih dia. Iya, Allah sendiri kan. Iya, Hashem YHWH, bukan Yesus. Mana Yesus di sini? Oh iya Kak, memang kan dia Allah. Yesus. Jadi seorang profesor yang guru kamu tuh, Memalukan.
Guru kamu Profesor Edwin aja kemarin dia sudah mengakui tidak ada Yesus tertulis di dalam kitab Tanakh. Memang nggak ada Yesus dalam kitab Tanakh tertulis. Ya, jadi nggak ada Yesus di dalam kitab Yesaya. Satu pun tidak ada. Kalau ada, orang Yahudi akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Lanjut. Saya tunjukkan lagi ya. Saya tunjukkan lagi di mana Yesus itu. Itu di sini nggak ada. Akui dulu Ya, itu, Tuhan. akui Di mana dulu Yesusnya? Yesaya Coba. tadi gimana? Di mana Yesusnya di sini? Kitab buka kakak. Jadi kita mau sambungkan Yesaya perjanjian 43 lama dulu deh. dan Sabar. perjanjian Sekarang baru. di mana Yesus di sini? Di mana kata Yesua di sini? Kan dia Yesaya. juru selamat kak. Kan ada di sebelah. Aku apa juru selamat? Nih dengerin ya, dengerin. Anoki, dengerin. Anoki. Akulah YHWH. Ya. Tidak ada penyelamat selain aku, Mosia. Iya benar Nih. kak. Benar. Makanya Iya, Yesus siapa itu namanya? Allah sendiri. Iya, namanya siapa? Dia turun ke dunia. Firman Allah, turun ke dunia menjadi Yesus. Dia Enggak, ini Yesus bukan tulisannya. Iya, Kak. Ini bukan Yesus loh. Iya, memang kan kak. Kan Ya Yesus. Yesus dibentuk nggak? Yesus itu iya kak dibentuk. Iya, berarti ada Tuhan lain setelah Tuhan baru dibentuk. Kan dia berinkarnasi kak. Lanjut. Dia turun menjadi manusia kak. Lanjut. Adalah Allah sendiri. Yesus adalah Allah sendiri. Anda sudah baca tadi tidak ada Tuhan dibentuk, Yesusmu dibentuk, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan, Parah ini perempuan. maksudnya Allah sendiri, firman Allah berinkarnasi jadi manusia kak untuk menyelamatkan. Ilmu dari mana itu? Di Alkitab kan tertera begitu. Mana coba? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi jadi manusia? Itu kakak tuh dengar dulu ya. Saya Mana? Saya 44. Memalukan, parah kali ini orang. Bukan. Di mana dalilnya Hasem menjelma menjadi manusia? Dalilnya mana? Maksudnya Tuhan Yesus Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk Itu kita. menganugerahkan, berarti mengutus, memberikan, Iya. menganugerahkan, memberikan sebuah anugerah untuk menganugerahkan, mengutus, kemudian hambanya. Loh kok Anda katakan Tuhan Hasem jadi manusia, itu dalilnya mana? Oke, ya. Mana dalilnya? Saya Hasem jadi manusia dalilnya mana? oke tuh ya. Maksudnya apa kak? Hasem jadi manusia, mana dalilnya? Dengar ya di tuh kak, saya cari. Di mana? Jangan bilang tulis di kitab Arat, jangan. Ya, karena kan saya orang Kristen di kitab. Ya, saya butuh Hasem, saya nggak butuh Theos. Hasem jadi manusia itu loh, mana dalilnya? Nggak tahu kak, saya nggak ngerti hasem-hasem itu. Loh, jadi Tuhanmu yang kau katakan Yesus itu inkarnasi dari mana? Dewa atau Tuhannya Yahudi? Kak, coba lihat dulu di Alkitab. Hari ini telah lahir bagi Yang saya tanya, Hasem jadi manusia. Yang saya tanya, Hasem jadi manusia. Bukan hari ini telah lahir juru selamat Tadi kan Tuhan Tuhan di kota bilang, Daud. juru Bukan selamat. itu yang Kan saya tadi minta. di ayat Yang 11, saya yang minta disampaikan tentang Hasem. juru selamat. Yang saya minta Hasem. Yang saya minta Hasem. Yod He Vav He. Tuhan ilah Abraham, ilah Yakub. Yang saya minta ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Yang saya minta bukan Tuhanmu. Kalau itu Tuhanmu bungkus. Itu Tuhanmu bungkus. Bawa pulang ke sana ke Vatikan. Jangan bawa sini. Tuhanmu bawa pulang sana. Bawa pulang dewamu itu. Dewamu bawa pulang dewamu yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia, bawa pulang, jangan bawa sini. Tuhanmu bawa pulang, bungkus dewamu bawa pulang ke Vatikan. Bawa dewamu bawa pulang ke Vatikan. Bawa dewamu ke Vatikan. Yang saya minta Tuhannya Abraham. Tuyul. Yang saya minta Tuhannya Abraham menjelma menjadi bayi. Ayat 11 tadi kan bilang tentang juru selamat. Diam. Tuhanmu dewamu bungkus, bawa pulang ke Vatikan sana. Yang kami imani Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhannya Yunani yang kami imani. Nggak bisa diskusi, dia turunin lah. Nggak bisa. Turunin. Juru selamat itu Turunin, Kristus. juru selamat, juru parkir Tuhan kau itu. Pergi sana.
jauh-jauh dari 7 turunan umat Islam di Indonesia. Hus, bawa pulang Tuhanmu, bungkus sana, jual dipatikan, jangan bawa sini. Telah lahir dewa di kota Daud, kami nggak butuh. Yang kami butuh Tuhannya para nabi. Jadi manusia dalilnya mana? Lukas 2 nomor 11. Nenek Lukifer penada. Ya, lanjut Bang Andi. Bang Billy, saya sengaja telepon Bang Billy biar edukasi juga noten ya. Bang Billy masih monitor Bang Billy? Monitor. Ya. Bang Billy, gimana sih perasaan Yudaisme itu kok Bible Anda atau punya Anda itu? Ya, saya terutama sering dipakai-pakai. Itu di sana nih Tuhan Anda itu, Tuhan Yahudi itu menjelma menjadi manusia gitu loh. Gimana Bang Billy bisa nerangin sama mereka? Silakan. Ya itu, jadi kan aku udah bilang, selama di otaknya teman-teman Kristen itu ada sensor Tuhan menjadi manusia, mereka membaca kitab apapun di dalam tanah ke Perjanjian Lama, sensornya itu, oh jadi manusia. Jadi nggak bisa dapat ilmu intisari daripada pengajaran Taurat yang benar, nggak bisa mereka. Karena ada sensor Tuhan menjadi manusia. Nah, orang Yahudi ketika membaca, misalnya mereka membaca kitab Perjanjian Baru, kayak Rabi saya umur 18 baru dia buka Perjanjian Baru, dia ketawa-tawa, ini kitab apaan katanya. Karena sensor di otaknya Tuhan bukan manusia. Kan ada ayatnya, Lo Ishel Mikazeb, Tuhan bukan manusia. Loh, tiba-tiba ada Tuhan menjadi manusia, itu nggak masuk akal. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah 180 derajat berbeda ya. Apalagi kalau kita baca dalam teks asli, kayak tadi kita lihat Yesaya. Kemarin profesor juga waktu itu. Ada Yesus dalam kitab Yesaya? Tidak ada. Ya, di situ terusnya Mosia dengan huruf Ain. Nah, kelemahan orang Kristen ialah mereka tidak memahami Lason Kodes ya, atau bahasa suci yang dimana kitab itu diturunkan lewat bahasa itu. Jadi kedekatan firman Tuhan dengan umatnya itu terputus karena terjemahan yang ngaco. Makanya sekarang Kristen udah nggak mau, Kristen yang normal yang udah mulai perbaikan, mereka nggak mau baca lembaga Alkitab Indonesia karena itu korupnya parah ya. Tapi tetap aja proses keimanan orang-orang Kristen itu bukan berdasarkan kitab suci ya. Jadi pertama mereka bikin dulu doktrin, baru mereka rubah terjemahan, baru menjadi landasan iman. Begitu iman Kristen dibangun lewat doktrin dulu, baru imannya nongol gitu. Doktrin terjemahan diselewengkan, baru jadi landasan iman. Itu parah. Berbalik 180 derajat dengan Kristen dan Yahudi, dengan Yahudi dan Islam, di mana iman mereka dilandaskan kitab suci, di mana kitab suci itu dalam bahasa aslinya Ibrani dan bahasa Arab, disitulah landasan iman mereka, bukan dari doktrinnya gitu. Lanjut. Bang Billy, apa hubungannya Taurat dengan Kristen yang tadi? Ada hubungannya atau tidak? Nggak ada, sama sekali nggak. Ya itulah, lihat aja tadi kita nggak nemukan Yesus, Yeshua atau Zeus di dalam kitab Yesaya, nggak ketemu. Sampai botak juga nggak ketemu. Ya, mereka tidak akan bisa menemukan huruf yang bernama Yeshua ya di dalam kitab Yesaya tadi. Ada lagi misalnya gini, Hine el Yeshuati eftah velo efhat heozi vezimrat ya fahili Yeshua. Artinya Hine el inilah Tuhan juru selamatku. Nah, ada kata Yeshuati. Nah, Yeshuati itu bukanlah itu Yesua, Yesus. Itu adalah kalimat juru selamatku. Siapa penyelamatnya? Hineel, El itu yaitu Hashem. Hineel Yeshuati, inilah Tuhan penyelamatku gitu. Nah, si Edwin kemarin menyatakan ada loh nama Yesus di dalam kitab Yesaya. Mana? Ini itu Yeshuati, keselamatanku. Enggak, bukan nama orang, tapi adalah sebuah kalimat begitu. Jadi orang Kristen itu tidak bisa menemukan Yesus di dalam kitab-kitab orang Yahudi. Di kitab Perjanjian Lama tidak ada Yesus. Kalau ada Yesus pasti orang Yahudi menerima Yesus. Lihat nubuatan tentang Mesias. Teman-teman di bawah bisa cek Yeremia 30 ayat 9, itu sudah jelas. Fe'abdu atas Elohim, Fe'at David Malkam Masyarakim Lachem. Artinya mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi sang Mesias yang akan datang namanya bukan Yesus tapi Daud begitu. Kalau ada Yesua di situ pasti
orang Yahudi akan percaya Yesus itu adalah Mesias gitu. Jadi para penerjemah Kristen itu miss di situ. Kalau saya jadi bapak-bapak gereja zaman dulu, saya akan putar itu, saya ganti Daud menjadi Yeshua. Dan raja dan Yeshua raja mereka yang akan dibangkitkan bagi mereka. Pas, tapi memang tidak ada kejahatan yang sempurna, guys, pasti ada celahnya. Lanjut. Bang Billy, ini sebenarnya berawal dari siapa sih ini semua? Kristen yang seperti yang tadi ini mengais-ngais di Torah untuk menubuatkan Tuhannya, ini berawal dari mana, Bang Billy? Berawal dari bapak-bapak gereja setelah Septuaginta 2 abad lamanya setelah Septuaginta pertama. Septuaginta pertama itu murni atas paksaan dari Ptolemy Alexandria, raja Yunani di Alexandria, Mesir. Nah, jadi orang Yahudi 70 rabi-rabi menerjemahkannya. Nah, bapak-bapak gereja, terutama Kristen ortodok ini, yang sekarang ini gencar-gencar untuk meninggikan Septuaginta sebagai teks yang paling benar ya, mereka meneruskan ini dikasih cap Septuaginta. Jadi Septuaginta yang pertama hanya 5 kitab Musa. All the scholars, semua sarjana tahu dan yakini bahwa Septuaginta awal cuma 5 kitab Musa. Tidak ada Septuaginta dalam kitab Mazmur, Yesaya, nggak ada. Nah, di dalam Septuaginta yang 2 abad setelah yang pertama ini dikerjakan oleh bapak-bapak gereja, disitulah mereka yang tadi doktrin mereka sudah buat dan mereka rubah teks-teks di dalam kitab Mazmur, misalnya Mazmur 22, Ki aris Yehuni Yadai Veraglai, yang artinya seperti singa mereka di tangan dan di kakiku, mereka ganti mereka menusuk tangan dan kakiku, seakan-akan ada penyalipan nubuatan Yesus dalam kitab Mazmur. Itu sebuah kejahatan sistematis, guys. Itu begitu dari bapak-bapak gereja mereka, Kristen ortodok. Lanjut. Gini loh Bang Billy, sebagaimana kami di umat Islam juga, kalau mereka diterjemahnya banyak mempergunakan istilah-istilah Islam, itu kami sebenarnya ketawa, kasihan mereka yang nggak ngerti jadi korban. Kalau menurut tanggapan praktisi Yudaisme, kalau misalnya diskusi, ngumpul-ngumpul, ngobrol, membaca terjemahan yang dianggap mereka adalah nubuatan untuk Tuhannya, itu perasaan Anda gimana? Atau ketawa-ketawa atau enjoy aja? Apa gimana, Bang Billy? Saya geli aja gitu. Oh, geli. Kayak kemarin profesor kayak tadi itu, saya udah mau mandi nih, kan mau kerja nih jam 4. Tapi saya udah ganas juga, udah kesel, gatel juga pengen naik, karena saya mau jelaskan bahwa Yesaya 43 nggak ada kata Yesus di situ. Nah, saudara-saudara Kristen itu selalu berasumsi, selalu bersangka, oh mungkin ini Yesus, karena ini pas dengan Yesus gitu loh. Padahal tidak ada dibuktikan secara tekstual itu merujuk kepada Yesus, nggak ada. Teks dan konteks itu tidak sama gitu. Nah, orang Kristen itu membaca teks dan konteks itu salah semua. Teksnya salah baca, konteksnya salah baca. Nah, itu warisan dari siapa? Bapak-bapak gereja mereka. Itu. Jadi bapak-bapak gereja mereka membuat doktrin, terus penerjemahannya diselewengkan sesuai dengan doktrin mereka, jadilah doktrin dengan kitab yang salah terjemahan. Jadi semua itu salah mereka terjemahan. Lihat tadi, kita nggak nemukan kata Yesus yang menjadi firman, nggak ada. Karena memang firman itu adalah ciptaan Tuhan. Firman itu bukanlah sesuatu hal yang spesial. Kalau dalam bahasa Ibrani kan dafar, ya, Faidaber, diber, itu semua berkata. Daud pun berkata, berfirman. Musa pun berfirman. Jadi tidak ada yang spesial dengan kata dafar. Nabi-nabi pun berdafar. Kita pun nih ngomong sekarang berkata. Jadi kata-kata itu atau firman itu berasal dari suku kata. Suku kata berasal dari kata-kata, dari huruf-huruf yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang bisa dimengerti oleh manusia. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan huruf-huruf untuk menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh manusia di saat dia menyampaikan maksud tujuannya kepada manusia. Kepada malaikat dia tidak akan memakai sistem komunikasi yang sama dengan kita. Kepada kucing, kepada monyet, komunikasi Tuhan tidak sama dengan manusia. Itulah sebabnya penting memahami bahasa di mana kitab suci itu diturunkan. Islam dengan Al-Quran, kalian belajar Arabik, ya. Nah, Yahudi dengan Ibrani, kita belajar Ibrani, sehingga kalau ada terjemahan yang salah kita akan segera mengetahuinya. Begitu. Aku mandi dulu ya. Lanjut. Satu lagi, kalau sekiranya Kristen yang tadi ini dan sebagian yang lain itu tidak terbungkus dengan istilah-istilah Islam, terus kemudian terlalu istilah-istilah keyahudian, menurut Bang Billy, mereka ini penampilannya seperti apa, Bang Billy? Ya seperti
orang-orang Yunani, Romawi di zaman sebelum kekristenan muncul. Karena kan memang mereka itu adalah agama yang boleh dikatakan mengadopsi dari dari pagan penyembah berhala Yunani dan Romawi. Kita bisa buktikan di mana gereja-gereja awal-awal itu didirikan di Roma, bekas atau tempatnya bekas daripada kuil-kuil penyembahan pada dewa-dewa, begitu. Terima kasih. Tapi sayangnya Kalau misalnya mereka sebut shalom gitu. Shalom itu adalah bahasa Ibrani. Shalom itu adalah salah satu nama daripada 72 nama Tuhan. Shalom itu adalah salah satu nama Tuhan, itu shalom. Nah, harusnya mereka kayak orang Katolik itu ada tuh salve. Ya, pakai itu atau bahasa Yunani yang lainnya, itu kan bahasa Latin ya. Jadi bahkan orang-orang Kristen Katolik itu mereka pede dengan salve, dengan bahasa mereka. Kitab suci mereka ditulis dalam bahasa Latin. Jadi mereka pakai itu. Nah, jadi nggak pakai shalom atau assalamualaikum, nggak pakai kata Allah ya. Nah, itu penting. Jadi kalian Kristen harus pede dengan keyunanian kalian, karena dari situlah kalian muncul dari iman sebelum Kristen, itu iman Yunani dan Romawi, bukan Judaism. Kalian itu jauh dari Judaism, walaupun kalian muncul dari rahim Judaism, tapi kalian dalam prakteknya kalian tidak menyembah, tidak belajar daripada huruf Ibrani dan tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalian menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Lanjut. terakhir Bang Billy, sering diskusi ada yang mengatakan gini loh. Siapakah tuannya Nabi Musa? Siapakah tuannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ada yang jujur menjawab itu adalah Yesus. Pendapat Anda? itu mimpi yang kali borong, terus mimpinya mimpi basah. jadi pada lengket tuh mimpinya tuh. Udah mimpi basah siang hari bolong lagi. Ngaco itu. Nggak ada. Tunjukkan saja di dalam seluruh kitab Tanakh, di dalam kitab Taurat, bahwa Musa pernah memanggil Tuhan dengan sebutan Yeshua. Nggak ada. Sebaliknya Musa di dalam Imamat 7 pernah menyebut atau menyematkan nama YHWH dengan Hashem. Imamat 11. Kalau dibuka dalam bahasa aslinya, dia menyebut YHWH dengan Hashem. Oleh sebab itulah landasan orang Yahudi memanggil untuk mengganti nama YHWH, karena lo di saya tasemelu kalasyaf, jangan menyebut nama YHWH dengan sembarangan. Lihat, kita lihat fenomena yang terjadi. Resiko Tuhan digambar, itu ada sebab dan akibat. Ada asap, ada api, ada asap. Resiko Tuhan digambar, kalian harus terima ketika Tuhan kalian diejek, diolok. Kenapa? Karena kalian menggambarkan Tuhan itu. Yang kalian bisa yakin di mana Yesus itu mukanya kayak begitu, kayak gondrong bule gitu, matanya biru, dari mana kalian bisa yakin itu? Kalaupun Yesus itu ada hidup di dunia ini, dia itu kulitnya kayak orang Arab, ya, kulitnya dark. Tidak, Yesus bukannya bule, Yesus itu orang Timur Tengah. Woi, sadar nggak kalian? Jadi kalau Yesus itu ada yang menghina gambar Yesus, wajar karena kalian menggambar tekan Tuhan kalian. Itu logika sederhana. Lihat orang Islam, apakah Allah bisa dihina gambarnya? Gak bisa, karena memang Allah tidak ada gambarnya. Kalian menghina Hashem, YHWH, bisa nggak? Nggak bisa, karena kalian di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Tuhan, mati. Bahkan sekelas Musa, Moshe Rabbeinu tidak bisa melihat Tuhan. Begitulah resiko ketika Tuhan digambar. Lanjut. Oke. Satu lagi terakhir, izin. Ini agak signifikan bentuk. Ini harus diluruskan begitu. Sering diskusi dan saya yakin semua meyakini di sana bahwa Tuhannya itu roh. Elohim itu roh, Bapa itu roh. Sebagaimana Kejadian 1 nomor 2 itu roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Apakah Yudaisme mengakui bahwa Elohim itu atau pencipta alam semesta itu roh? Silakan. Bukan. Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Semua roh ini ciptaan Tuhan. Ada lawannya daripada ruah hakodes atau roh kudus adalah ruah tum'ah, yaitu roh najis. Ada yang kudus, ada yang najis gitu. Jadi itu semua adalah ciptaan Tuhan. Roh najis ciptaan Tuhan, roh kudus ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan ciptaan Tuhan,
angin Tuhan ciptaan Tuhan, awan Tuhan ciptaan Tuhan. Nah, teman-teman Kristen ini suka ngaco. Roh Allah, padahal di situ maksudnya ialah angin Allah, angin Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air, bukan roh Allah. Itu pun sudah salah terjemahan. Lihat bagaimana mereka membuat doktrin dan membelokkan terjemahan. Kata ruah di situ dalam teks dan konteks ialah angin. Oleh sebab itu Tuhan di hari penciptaan pertama dia membawa 10 hal. Salah duanya dia ialah air dengan angin. Nah, air nanti baru dipisahkan di hari-harinya. Hari-hari 6 penciptaan itu air yang di atas sama air yang di bawah. Jadi sangat kompleks untuk orang Kristen memahami Torah. Sangat ketinggalan, sangat keterbelakangan. Kalau misalnya dulu ada apa ya? Kita lihat ya teman saudara-saudara kita di Ethiopia itu kan sangat keterbelakangan secara pendidikan, ya, sangat keterbelakangan. Kenapa? Karena informasi yang masuk kepada mereka itu lambat. Nah, itulah yang terjadi dengan saudara Kristen. Informasi mereka tentang pemahaman Taurat itu terlambat seperti orang Zimbabwe. Jadi bisa dikatakan kalian terlambat seperti orang Zimbabwe. Ketika orang-orang modern sudah memahami teknologi yang maju, kalian masih di Zimbabwe. Begitu. Lanjut. Terima kasih Bang Billy. Kesimpulannya silahkan Tuhan Anda roh, silakan yang sembah Anda roh, tapi jangan mempergunakan istilah-istilah dalam Islam, termasuk yang kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Anda katakan roh. Ini yang harus kita luruskan. Begitu juga dari Bang Billy juga, sembahan Bang Billy bukan roh. Jadi tolong kalau ingin menjelaskan Tuhan Anda roh, pakailah istilah Yunani, jangan meminjam istilah Yudaisme dan jangan meminjam istilah Islam. Setuju Bang Billy? Setuju. Jadi itu yang saya mau ngomong ini kepada kalian Kristen di bawah. Untuk kasus Entok dia nggak salah menurut saya. Kenapa? Lah kalian ngabarin Tuhan kalian. Ketika Entok bilang begitu, hak dia. Kalau di Amerika itu nggak masalah, freedom of speech namanya, kebebasan untuk berbicara. Kenapa? Kalian menggambarkan Tuhan kalian dengan foto dihina, ya itu wajar itu. Kalau saya jadi Entok, saya akan bilang, dari mana kamu tahu di Yesus? Yesus ada 1000. Nih, saya kasih gambarnya. Ada yang hitam, ada yang mata sipit, ada yang Korea. Yang mana Yesus itu? Makanya Paul Zhang, tadi saya dapat video, Paul Zhang bilang, itu siapa yang digambar di atas, di belakang kamu? Itu Yesus. Wah, ngarang kamu, dari mana tahu itu Yesus? Betul Paul Zhang. Mana Yesus itu bukan seperti yang ada di gambar itu. Jadi secara kalau misalnya bisa di pengacara-pengacara nanti Entok ini pinter, dia akan berargumen seperti yang saya argumen. Dari mana itu menghina? Oh, itu yang menghina Tuhan. Dari mana Tuhan gambarnya begitu? Repot itu, urusan panjang. Lanjut. Makasih Bang Billy atas pencerahannya. Oke, saya jalan dulu ya. Ini mesti berangkat ngajar. Oke, sorry saya telepon, Bo. Ya, Akizuma, terima kasih saudara semua. Tetaplah menjadi garda terdepan untuk encounter, untuk menangkis daripada agenda-agenda misionaris mengkristenisasi Indonesia, karena itu harus diberangus dengan cara yang elegan ya, tentunya dengan cara berdiskusi, dengan cara memberikan penjelasan yang benar. Ini menurut aslinya begini, bukan begitu seperti yang kalian lakukan. Jadi kekristenisasian penginjilan harus segera di stop di Indonesia, karena harus menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ketika orang Islam sudah punya agama, ngapain kalian mesti menginjili orang ke rumah-rumah? Mau ngapain kalian? Itu harus di stop. Lanjut. Bang Billy, tadi ada si Kepas di sini. Saya tanya, kalau Yudaisme itu mau beribadah di kawasan Monas, di situ ada Istiqlal Katedral. Jawab si Kepas, ya Om Billy, Yudaisme pilih katedral dong, ngapain ke Istiqlal? Apa benar demikian? Waduh, nggak bakalan saya. Lihatnya aja tuh, lihatnya udah enak. Nanti coba ya satu kali ya, kalau misalnya nanti ada teman-teman API datang terus ketemu anak saya, suruh dia masuk ke gereja, nangis dia, pasti dia setengah mati, nggak mau dia, gitu, nggak mau. Masuk masjid adem. Madem, kita biasa gitu. Aku biasa kalau misalnya
dalam perjalanan mau minha sembahyang siang ke musola atau ke masjid itu nggak masalah, karena Rambam memperbolehkan itu ya. Karena kenapa Rambam memperbolehkan itu? Karena di dalam masjid itu tidak ada ikon, tidak ada gambar, tidak ada patung di dalamnya, dan yang terutama ya tidak ada doktrin berhala di dalam Islam. Jadi itu boleh. Makanya Rabi saya juga, Rabi Taufik mengatakan boleh gitu. Kalian yang kurang informasi silakan lihat di YouTube Yahudi sembahyang di musola, itu ada tuh. Ada yang orang bule, ada yang orang Indonesia. Salah satunya itu saya di situ. Waktu itu lagi sholat, lagi sembahyang dengan donitan sholat siang apa tuh ya? Nah, aku juga pas minha, zuhur. Aku pas minha, jadi kita bareng bersama-sama begitu. Kalau dari Indonesia arahnya sama, cuman ke kanan sedikit, belok dikit begitu. Ya, ke masih di ini ya, ke Palestina. Kalau kita ke Mekah, itu aja beda dikit. Berapa derajat doang ya? Kalau dari sini betul. Ya udah, pokoknya tetap menjadi garda terdepan, menghentikan penginjilan dengan modus-modus Indomie dan beras 5 liter. Karena orang Islam di Indonesia ini bukanlah orang-orang yang miskin ya guys, sorry ya. Kalian bisa lihat bagaimana teman-teman API ini udah cukup bagus sistem mereka ketika memberikan pengawalan terhadap para mualaf, diajarkan, terus juga ada yang diberikan pekerjaan. Saya memantau itu. Adalah hal yang bagus. Jangan sampai Kristen menjadi yang terdepan ketika ada musibah dan dengan flyer-flyer, buku-buku, traktat-traktat dan Indomie serta beras 5 liter pakai minyak goreng. Itu harus segera diberhentikan. Kalau kalian mau nolong orang-orang Islam, tolonglah dengan niat yang baik, yaitu ingin beramal. Ya, itu bagus. Tapi kalau kalian menolong dengan flyer-flyer terimalah Yesus, itu nggak boleh. Itu ilegal. Karena orang Islam sudah punya Tuhan, kalian punya Tuhan, uruslah Tuhan kalian. Gitu. Lanjut. Kalau ada misi kebencanaan, misi kedaruratan, kami umat Islam yang pertama kali datang dengan misi kemanusiaan, tapi bukan misi keagamaan. Saya nggak pernah lihat. Ya. Saya nggak pernah lihat orang Islam ketika dalam satu bencana, misalnya di Manado atau di mana, mereka menolong, terus dikasih nih Quran, nih itu baca Quran, gitu. Nggak ada. Karena kenapa gitu? Kenapa orang Islam ketika bantuan nggak ngasih Quran? Karena dikasih Quran buat apa? Mereka nggak akan bisa baca. Oten-oten nggak bisa baca Quran. Orang Islam akan mengajarkan huruf Iqra dulu, baru bisa baca Quran, kan begitu. Kalau ini kan kasih Alkitab, mereka bisa baca karena terjemahan. Ya murni karena kita kemanusiaan, karena memang hablum minannasnya di sana, bukan Betul. untuk menjual agama Islam. Tapi Betul. dakwanya ada ya, itu misi kemanusiaan. Tapi mereka ini memasang tenda, logo besar di daerah bencana. Ya nggak tahu lah maksudnya apa gitu, Bang Billy. Betul. Ya itu. Ya udah, aku jalan dulu ya semua. Oke. Teman-teman Akizuma, terima kasih. Endi Halebes, Dalbos semua. Makasih telah Sampai repotin. ketemu. Benar. Baitraut berakha fiazlaha. Artinya Berkat dengan keberuntungan buat kalian gitu. mantap. Oke, Baitraut, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Itu teman-teman, semoga teredukasi buat kita semua. Kami sebagai umat Islam juga tidak mendukung, tapi dalam hal konsep ketuhanan itu sama. Ya, kalau di Islam itu kenapa nggak menyembah pencipta? Justru karena umat Islam itu menyembah penciptalah kemudian, makanya Tuhannya disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Yang tidak menyembah pencipta itu Kristen, karena menyembah ciptaan berupa manusia. Pencipta kamu siapa? Pencipta kamu? Pencipta saya adalah Allah, Rabbus samawati wal ard. Khaliq kulli. Bagaimana menciptakannya? Loh, proses penciptaan Allah terhadap alam semesta ini tak ada kemudian manusia yang hadir pada saat itu. Gimana dong? Yesus bukan- itu diciptakan. Bukan dengan Yesus itu firman-Nya. Allah tidak Yesus itu menciptakan dengan diciptakan. firman. Allah menciptakan melalui firman. Al-Quran surah Kenapa Yasin, firman itu innama bukan Tuhan? amruhu
Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi beserta kedua isinya, beserta apa yang ada di antara keduanya, itu adalah diciptakan oleh Allah melalui firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Termasuk Yesus yang engkau sembah itu adalah ciptaan Tuhanku. Jadi itu sifat Allah tuh nggak mengandung, tidak ada sifat keilahiannya. Loh, justru Allah itu ilahi. Ilahi itu Tuhan, sembahan. Allah memiliki sifat. Jadi kalam Sifat itu, Allah itu adalah hakikat yang melekat pada diri Allah. Sama seperti Anda. Ya, sifat ya, Anda itu hakikatnya misalnya apa? tulul. Kalam itu hakikatnya apa? Ketululan Anda itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda sendiri. Bukan pribadi yang berbeda. Antara tululnya Anda dengan Anda itu adalah hakikat yang satu. Paham sampai sini? Jadi ketululan Anda itu bukan pribadi baru. Tapi itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda. Bahlul dalam bahasa Jerman. jadi hakikatnya kalam itu bukan Tuhan. Kan sudah Jadi, aku bilang tadi. Kalam itu Kalam dan- itu sifat. Sifat itu melekat pada diri Tuhan. Sedangkan Yesus itu bukan sifat. Yesus itu manusia. Sejatinya manusia pasti ciptaan dong. Iya dong. Ini lagi bicara kalam. Kok kalam itu hakikatnya itu Tuhan atau Yes. tidak? Hakikatnya kalam itu ilahi atau Kalam tidak? itu adalah sifat yang melekat pada Sifatnya itu- diri Allah. Mantap kan? Sedangkan Yesus itu adalah manusia yang melekat padanya jasad dan ruh. Nah, hebat kan? Wes, mantap kali lah Bang Sumaili. Ya berarti benar perkataan. Berarti pencipta kalian itu hakikatnya itu bukan ilahi, cuman sifat yang tidak ilahi, ya kan? Sifat kalam yang tidak ilahi. Berarti kalian tidak menyembah Semua Allah karena nama-nama atau gelar penciptanya yang itu karena penciptanya itu tidak ilahi. Kalau mati nih ya. Rusak Anda. Otak Anda bocor halus. Nggak bisa membedakan antara perkataan dan sifat. Bang Itu Zuma. bahaya itu. Selamat sore Bang Zuma. Sore Paman. Paman. Bang, mau nanya Bang. Silakan. Ini Nabi Muhammad pernah buat mujizat enggak Bang? Boleh tahu nggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia satu-satunya sebagai rasul yang ada mukjizatnya bisa dirasakan di zaman modern seperti ini. Mukjizat Nabi Musa tak ada lagi. Mukjizat Yesus tak ada lagi. Yang ada menyisahkan satu mukjizat di tengah-tengah hiruk pikuknya ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quranul Karim. Apa mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini? Tak ada. Tak ada tiang salib kita bisa lihat, yang ada tiang jemuran, tiang listrik yang ada. Sekarang mukjizat Yesus apa? Ya kan kalau seorang nabi kan harus ada mujizat baru bisa dipercaya Bang. Itu enggak? Nah, alhamdulillah, satu-satunya mukjizat yang masih terekam, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa didengar hari ini adalah Al-Quranul Karim. Sedangkan mukjizat dari Yesus apa yang bisa disentuh hari ini? Tunjukkan. Hehehe. Gak soal itu Bang, karena mujizatnya kan Muhammad sendiri yang dapat. Nah, Nabi Muhammad mau memiliki mukjizat berupa Al-Quranul Karim. Iya. Dan Al-Quran ini mematahkan dan melumpuhkan semua ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran mencakup semua mujizat apa yang yang didapat dibutuhkan Nabi oleh umat Muhammad, kan, manusia. Sekarang Bukan tunjukkan Nabi aja nih. Muhammad yang Kita berbicara Ya. mengenai mujizat. Mujizat Rasulullah, Al-Quran masih ada hari ini. Mujizat Yesus apa yang masih ada hari ini? Mesin ya, kondom, benar, bukan? betul itu Bang. Betul, mujizat Al-Quran. Apa Tapi yang kan bisa itu kita lihat? didapat oleh Allah. Kalau mujizat secara nyata dari Muhammad kan nggak ada. Al-Quranul Karim. Ya Iya, itu ampun, kan dari Cak Ayu. Allah, bukan mujizatnya Nabi.
Segala sesuatu yang disebut mukjizat adalah kelebihan seorang nabi atau rasul yang diberikan oleh Tuhan oleh Allah kepadanya. Iya benar. Mukjizat benar, itu betul, bukan Tuhan. milik mukjizat itu bukan milik nabi. Mukjizat itu adalah kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi. Dan mukjizat yang disisakan oleh para nabi hanya Al-Qur'an. Mukjizat Yesus apa? Jangan Yang Yesus sisanya Bang Juma. hari ini. Saya lagi yang nanya dia. Oke, silakan, Bang Bang. Juma ya. Kita lihat Paulus itu banyak menulis tulisannya tebal di Bible. Sebutkan mukjizatnya Paulus. Jawab. Paulus saja Mampu saya nggak tahu siapa. menghipnotis, Paulus. Di sini bapak menyuntikkan kebodohan ke dalam otak. Coba bro, mukjizatnya Paulus apa? Mujizatnya Paulus saya nggak tahu bang. Nggak tahu dia Bang Juma. Terangin Bang Juma. Yang saya tahu itu mujizat Gimana Tuhan dong? saja bang. Bagaimana dong? Tidak ada mukjizatnya Paulus, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang cuma hanya itu aja ya bang. Dulu yang lain Aku jangan pamit diganggu dulu, dulu. Bang. Ini kita mau cek dulu mujizatnya Paulus dulu Bang Juma. Silakan. Nggak ada mukjizatnya Paulus apa? 1 Mujizatnya Korintus. Paulus. Hmm, Mujizatnya Paulus tuh ada bang. apa itu? Coba aku cari di Google dulu ya bang. Adinda Ali ada di bawah. Sorry bang, aku kan orang awam bang, jadi Ya, hanya mau tanya itu aja silakan. bang ya. Siap bang. Bang Zuma, boleh nggak saya bertanya bang? Dulu Pak. Iya. Anda Muslim. Selesai dulu Pak Ina Lopez ini. Ada lagi pertanyaan Lopez? Gak ada lagi bang, itu aja bang. Oke, terima kasih. Yo, salam toleransi. Salam toleransi Bang. Sebentar bang, abang tadi ditanya bang, mujizat Paulus itu apa? Tadi kan abang ditanya. Aku bilang aku nggak tahu bang, aku orang awam. Baik, saya kasih tahu bang, saya kasih tahu. Mujizat Paulus itu digigit ular tedung tidak apa-apa. Dan mujizat itu sampai hari ini adanya sama umat Muslim. Siapa yang digigit ular tidak apa-apa? Panji sang petualang bang. Umat Ya, Muslim itu. sama Bang, ini ya. Master Limbat. Ah betul, umat Muslim itu bang, ya. Ya, Nah. jelas bang. Ayo bang, pamit Ya. pamit. Bang. Mukjizat Paulus itu diterangkan di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Pertanyaannya, apakah terbukti mukjizat Paulus ini? Terbukti nggak? Menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas dilenyapkan oleh Paulus. Itu terbukti nggak? Banget. Alhamdulillah. Itu mukjizatnya Paulus. Buktinya setiap Kristen kita diskusi itu kecerdasannya hilang, akalnya hilang, nggak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Itu kan intinya Bang Juma. Mantap. Ya, jadi kalau ditanya mukjizat Paulus itu mana? 1 Korintus 1 nomor 19. Tunggu. Silakan Guru Sedeng, apa kabar? Salam kenal. Ya, iya. Yang bisa membaca dulu lah kalau bisa diskusi. Kalau Juma belum bisa membaca nanti dulu. Oke, baca apa ini? Ibrani kah? Yunani kah? Atau Al-Quran? Enggak, yang bisa membaca aja, membaca. Iya, ini saya tanya Anda loh. Ibrani kah? Yunani kah? Atau Arab? Itu membaca nama aja yuk nggak paham yang tertulis. Nah itu coba. Apa? Membaca nama yang tertulis aja yuk nggak paham. Bagaimana mau membaca Oh, yang namanya lain? siapa? Di sini ada Bang Zuma, di sini ada Handis Lebes, ada Inul, ada Muhammad Miftah, ada Mahade, ada Bang tertulis aja Fi, dulu baca. Masa nggak bisa membaca sih ya? Guru Sending. Oh, Guru Sending. Oh, Guru Sending. Ya, sorry. Masa saya harus Saya cari pikir guru tadi Guru Sending. Ya, lanjut. Ya. Ya udah. Jadi kalau salah huruf keliru Bang ya.
Ya itu teknik dasar membaca dulu saya ajari Zumanya Oh kan iya. itu. Jadi kalau salah baca saja itu keliru, bagaimana kalau salah Tuhan ya kawan ya? Gimana dong? Itu tergantung orangnya bagaimana tafsirannya kan. Oh, bukan tergantung orang ya Tuhan, bukan Tuhan yang bukan Tuhan. Jangan dipaksakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Begitu sebaliknya, jangan dipaksakan yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Gak boleh kayak gitu dong. Memang Tuhan itu harus seperti apa? Ya Tuhan harus Tuhan, wajib Tuhan. Gak boleh bukan Tuhan. Seperti apa Tuhan itu? Tuhan itu sudah pasti bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Iya kan ya? Benar gak? Anak Maria itu Tuhan atau manusia? Nah itu dulu dong. Enggak, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bukan manusia. Oke? Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23:19. Kan gitu. Dalil. Ini dalilnya kok Kristen bagaimana sih? Loh, Tapi jadi saya mau kasih kamu dalil apa? Loh, dalil berdasarkan kitabmu dong. Bagaimana? Bagaimana saya mau mengajarkan Al-Quran? Nanti dibilang lagi Islamisasi. Anda kan Kristen, dia mengambil kitabnya Yahudi. Maka saya ngajarin Anda sesuai dengan kitab yang Anda tenteng. Yang adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Bilangan 23 nomor 19. Enggak, you nggak paham Al-Quran sehingga harus Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan jelas. Gimana ini ditanya Tuhan Loh. Anda beriman enggak kepada kitab yang saya sebutkan tadi? Kitab Bilangan, beriman enggak? Saya bertanya, Tuhan yang menurut Alkitabmu itu seperti apa? Loh, kalau menurut Tuhan kitab saya, laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, sama seperti Yeremia 10 nomor 6. Gimana dong? Ini? Gimana? Apanya gimana? Apanya yang gimana? Gimana yang gimana? Contoh kau bilang Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'. Pencipta alam semesta tidak serupa manusia. 2 Samuel 7 nomor 22. Allah tidak serupa dengan manusia. Sudah selesai. Sekarang menurut imanmu Tuhan itu kayak mana? Oke, sudah berarti berdasarkan Al-Quran laisa kamitslihi syai'un kan? Iya, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, sekarang Tuhanmu seperti apa? Sudah dengar dulu, tenang. Sudah. Tuhanmu yang saya tanya. Tuhanmu itu seperti apa? Silakan. Oke, Tuhan saya itu seperti gambar dan rupa saya, karena saya adalah gambar dan rupa Tuhan itu. Di mana dituliskan bahwa pencipta alam semesta itu berbentuk manusia? Itu di mana? Baiklah, mari kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Artinya kalau manusia mengasihi, Tuhan juga Maha Pengasih. Itu dia. Berarti salah dalilnya 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia, tapi Tuhan dapat menyerupai manusia, kan? Iya. Gimana itu? Berarti salah dalilnya. Kan Tuhan mengatakan 2 Samuel 7:22. Akulah Allah yang maha tinggi, tidak sama seperti apapun, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. Kok Anda mengatakan Tuhan Anda sama seperti manusia? Sudah dengar dulu. Sama seperti dewa-dewa agama lain dong. Kayak Krishna, Horus, Zeus, Hercules, Atis, sama manusia. Gimana dong? Bahkan Paulus itu dianggap Tuhan juga. Tuhan Hermes. Oke, saya dengar dulu deh, Anda ngomong, saya dengar dulu. Iya. Jadi gini, saudara guru. Guru nggak layak disebut guru kayaknya ini. Saudara Sending. Jadi gini, saudara Sending. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan manusia. Tuhannya umat Islam tidak serupa manusia. Tuhannya Kristen bukan hanya serupa, tapi memang 100% manusia. Gimana itu? Kok Tuhanmu beda, bro? Kok bisa beda? Yahudi Tuhannya tidak serupa manusia. Islam Tuhannya tidak serupa manusia. Kristen Tuhannya manusia malah. Bukan cuma serupa, tapi manusia. Itu gimana itu, Bang? Silakan. Oke, ketika Tuhan menjadi manusia, Anda bingung. Ketika Tuhan menyatakan diri dengan pohon dan senggok pohon, Anda tidak bingung. Dan ketika Tuhan menyatakan diri dengan buku, di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon?
Di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Aduh, langsung kepanasan sih. Enggak. Dulu, bro. Saya bertanya di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana Iya, dalilnya? makanya dengar dulu. Oke, silakan. dengar. Silakan, Ya. silakan. Tutup mulutnya. Kuping itu kalau disatukan bentuk apa itu? Bentuk hati. Ya, silakan Saya dulu Anda ya. jawab di mana dalilnya Tuhan berbentuk pohon. Oke, saya dengarkan ya. Ketika Kristen. dengar ya. Hmm. Aduh, bagaimana sih Islam yang satu ini? Islam yang satu ini. Silakan dalilnya, dalil. Saya butuh dalil. Oke, Al-Qasas ayat 30 kalau nggak salah. Ya, silakan Anda baca. Saya nggak mau baca, saya hanya menyebutkan. Masa Anda nggak mau? Gimana nih Kristen ini? Gimana Anda bawa dalil Berarti- tapi Anda tidak berarti bisa Anda mempertanggungjawabkan, gimana dong? Kalau saya Lukas Lukas 2 Samuel 2 Yohanes 1 Yohanes 1 nomor 7 oke, Yesus itu saya manusia. Dalil Yesus manusia. Matius 1 Maria melahirkan manusia. Oke, dalil berarti sembahanmu manusia. Nah, sekarang tolong tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan saya menjadi pohon itu di mana? Lawak-lawak. Sudah. Aduh, pelawak ini pelawak. Sudah kenal udah siang ngomong? Sudah Ya, siang? silakan. Oke. Tuhan menjadi pohon bahwa itu ada ya. Mana dalilnya? Oke, saya buka Al-Qasas. ya. Silakan. Teman-teman, siapkan diri Anda untuk tertawa berjamaah. Dengar ya. Hmm. Ini apa ini? Saya indikan dulu deh. Saya nggak mau membaca. Saya tunjukkan aja deh. Saya butuh jawaban dari Anda karena teman-teman saya sudah mau tertawa. Tuhan yang Maha Suci jadi pohon itu dalilnya di mana? Ini apa? Coba diperbesar dulu. Coba baca. Biarkan dia besarkan teman-teman. Besarin. Kita tertawakan dia ya. Coba diperbesar dulu ya. Siap Diperbesar dulu tertawa. Ya. Ini Tuhan berbicara ini, berarti Tuhan punya mulut dan berarti Tuhan manusia Iya. saat itu dulu. Yang saya minta Dengar dulu. Tuhan Aduh, jadi pohon. Ditunjukkan ayatnya tapi Kalau di agama Anda, dengar. Kalau di agama Anda, kalau di agama Anda, dewa jadi manusia Yesus. Itu di agama Anda. Sekarang Allah jadi pohon, mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya, Ini. silakan. Ya, Sudah, silakan. jangan dimikir dulu ya. Dengar Ya, ya. silakan. Ayat 30 surat Al-Qasas berbunyi, maka ketika dia atau Musa sampai di tempat api itu, dia diseru Aku jadi dari pohon. arah pinggir sebelah kanan. Aku jadi pohon. Di lembah dari sebatang pohon. Hah? Sebatang pohon ini. Kenapa sebatang pohon itu? Kenapa sebatang Di pohon seberang itu? tanah yang diberkahi dan berkata. Iya, kenapa "Wahai sebatang Musa." pohon itu? Kenapa? Aduh, kira-kira inilah perkataan dari pohon itu. Wahai Musa. Oh, sungguh iya. Akulah Allah. Oke. Tuhan dari Sudah seluruh gantian. alam. Sudah. Itulah dia pohonnya ini, sebatang pohon. Oke. Nah, sekarang kalau Anda diseru dari pasar, apakah misalnya nih orang tuamu menyeru kamu dari pasar, wahai sendeng. Nah, ini orang tuamu ini, mamamu ini berseru memanggil kau dari pasar, manggil kau. Apakah mamamu pasar? Gimana nih sebatang pohon dan mengatakan? Ayo teman-teman tertawa yuk. Teman-teman tertawa yuk. Tertawa ayo sekencang-kencangnya tertawa. Di dalam surah Al-Qasas yang Anda baca, wahai penyembah anak Maria, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil iman bil baqa atihal mabarakah minas sajarah ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia kemudian diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Oke? Dia diseru dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Jadi saya memanggilmu dari sekolah. Dari sekolah saya memanggil Anda. Apakah saya adalah sekolah? Dari pasar saya berseru kepada Anda. Apakah saya pasar?
Dari hotel saya berseru kepada Anda yang ada di pinggir jalan. Apakah saya hotel? Hanya orang stupid dan penyembah zakar manusia yang salah memahami terjemahan Al-Quran. Tepuk tangan dong. Nabi Musa diseru dari balik pohon, dari sebatang pohon. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan." Subhanallah. Tidak patut manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan 3 perkara, melalui perantaraan wahyu, melalui tabir, dan juga melalui malaikat. Yang terjadi kepada Nabi Musa melalui tabir. Apa tabirnya? Sebatang pohon. Sama ketika Bang Suma berbicara kepada Sedeng. Bang Suma tidak bicara langsung kepada Sedeng, melainkan melalui sebuah HP. Apakah HP itu adalah Bang Suma? Hanya orang stupid penyembah zakar anak orang yang mengatakan bahwa Bang Suma adalah HP. Belajar lagi, Dik. Hapus nama kata guru di namamu itu, Dik. Hapus, nggak layak. Udah kabur ya. Dia pasti dengar di bawah. Hapus ya, kecuali Anda melanjutkan guru sendeng atau guru sedeng, nah itu baru. Atau guru gendeng bisa. Tapi kalau guru kayak tadi itu nggak layak. Mau diskusi dengan Bang Suma, sikat gigi dulu pakai rinso 1 kilo, baru daftar antri untuk diskusi baik. Oke, lanjut Bang Handi, silakan. Saya lanjutkan minum kopi dulu. Banyak. Berarti dia nggak ngerti lah Isa kami seli Isewan itu artinya. Nggak ngerti dia, nggak paham dia. Dia juga nggak paham bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia. Manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan. Ih, Bang Handi kadang-kadang pintar ya. Terus berarti dia nggak pernah membaca juga Bible-nya sendiri Yohanes 5:3 ya? Ya, nggak bisa, nggak pernah juga dia baca kali ya. Yohanes 7 nomor 28 sampai nomor 29. Engkau memang mengenal aku, tapi kamu tak mengenal dia. Aku dan Bapa adalah beda. Aku kamu kenal, Bapa tak kau kenal. Berarti aku bukanlah Bapa. Gini Bang Handi, lebih besar daripada aku. Gini Bang Handi, Bang Handi memang mengenal Bang Suma, tetapi Bang Handi tidak mengenal istri Bang Suma. Apakah Bang Suma adalah istri Bang Suma? Bukan. Bang Handi mengenal saya, tapi Bang Handi tidak mengenal bapak saya. Berarti saya dan bapak saya beda. Karena Bang Handi mengenal Bang Suma, tapi Bang Handi tidak mengenal bapaknya Bang Suma. Berarti bapak saya beda dengan saya. Itu cara belajarnya. Yohanes 7 nomor 28 dan sampai 29, 27, 28, 29. Bukti kalau Yesus bukan Bapa. Bapak karena masing-masing hidup sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Ini orang. Untuk Yesus datang kedua kali itu apa? Untuk apa sih? Untuk itu kan katakan akhir zaman. Permasalahan ya udah ya nanti dibicarakan untuk apa? Ini manusia dan tidak manusia selamanya. Yesus silakan Pak Juma. Iya, gini Bung. Pencipta alam semesta ini pernah nggak berhenti menjadi pencipta? Maksudnya gimana? Pencipta alam semesta, pencipta manusia, pernah tidak berhenti menjadi pencipta? Pernah. Menjadi bukan pencipta. Bukannya berhenti untuk menjadi bukan pencipta ya, tapi dia bisa dikatakan beristirahat pernah. Istirahat pernah, oke. Pada saat kemudian Tuhan ini, selama-lamanya Tuhan, kodratnya sebagai Tuhan pernah nggak berhenti? Maksudnya gimana, kontraknya itu gimana maksudnya? Kodrat hakikatnya sebagai pencipta alam semesta, keberadaannya pernah tidak berhenti menjadi pencipta langit dan bumi. Untuk saat ini dia sudah tidak menciptakan lagi. Ya, kalau dia tidak menciptakan, dia berhenti menjadi pencipta.
Untuk saat ini iya. Dia bukan pencipta lagi. Dia sudah bukan pencipta lagi karena sudah diciptakan semuanya. Jadi dia nggak menciptakan lagi. Oh, jadi bukan lagi dia pencipta ya, berubah dia jadi apa? Ciptaan. Dia sudah bukan pencipta lagi dan bukan ciptaannya lagi untuk saat ini. Mati meja. Mungkin bahasa saya yang agak rendah ya. Gini bang, Tuhan itu maha hidup, betul? Ya. Pernah tidak Tuhan itu mati? Untuk kemanusiaannya pernah. Mati meja. Enggak. Kok ada sisi kemanusiaannya? Maksud Anda itu Tuhan itu pernah menjadi manusia gitu? Bisa dikatakan reinkarnasi manusia. Enggak, Bukan jangan pakai bahasa, reinkarnasi. jangan pakai bahasa Hindu atau Buddha. Yang saya tanyakan ini, kita menggunakan bahasa agama samawi aja. Pencipta langit dan bumi, apakah pernah kemudian menjadi ciptaan atau menjadi manusia? Dalam iman kita, dia bukan diciptakan. Menjadi manusia bukan diciptakan, tetapi diutus. Lah, diutus sebelum diutus kan dia bukan manusia. Makanya dalam Yohanes 8 dia bukannya manusia, betul. Nah, sekarang kalau begitu Yohanes 8:42 di situ Yesus berkata, "Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku." Lalu atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Seperti yang saya katakan, konsep keimanan orang Kristen adalah Tritunggal. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau kita cuma berarti Anda baru kita bisa berarti di situ loh. Berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan tadinya adalah satu menjadi tiga, atau tadi Tuhan itu tiga menjadi satu. Yang mana yang betul? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tapi three itu tiga. Three in one nih. Iya, betul. Three in one. Tiga di dalam satu. Betul. Jadi yang namanya tiga di dalam satu bukannya sifat apa? Baik. Bukan bentuknya loh. Loh, Yesus berbentuk. Gimana ceritanya? Justru itu yang saya katakan, bukan bentuknya tiga dalam satu itu seperti yang mungkin orang awam katakan, mungkin ya kayak kopi susu, berarti kopi, gula, susu dalam satu saset. Bukan seperti itu juga konteksnya, kan? Lalu bagaimana dengan perintah jangan ada Tuhan lain di hadapanku? Jangan ada kata Tuhan lain. Berarti kan ada kata Tuhan lain itu ya berarti jangan ada penyembah lain atau berhala. Iya, jangan ada Tuhan lain. Berarti aku selama-lamanya aku, nggak boleh ada Tuhan lain. Berarti nggak boleh ada pribadi lain, betul? Ya, dikatakan. Ya. Ya, terus Yesus ini apa? Kan saya bilang, Yesus itu adalah firman Allah. Berarti Tuhan lain. Tuhan itu kan nama. Enggak, bukan cuma sekedar nama. Esensi atau hakikat yang berkata di Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekarang, ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus berhadapan langsung nggak berhadap-hadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Oke, Bang Zuma, maaf ya, saya potong sedikit aja. Di dalam itu kan jangan ada kata Tuhan lain, betul? Ya, jangan ada ilah, jangan ada ilah lain, sembahan lain di hadapanku. Berarti hanya ada aku. Betul. Boleh nggak ada pribadi lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti Yesus boleh nggak ada? Seperti yang saya katakan, kita kan mengenal kata konsep Tritunggal. Berarti iya Allah bukan. sendiri yang Jangan manusia. Jangan Anda campur adukkan dengan konsep Tritunggal. Ini kita berbicara mengenai Keluaran 21. Ahad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tidak ada boleh lain di hadapanku, tidak boleh. Di kiriku, di kananku, di depanku, di belakangku, bawah, atas, tak boleh. Hanya aku saja. Tak ada yang lain. Bang Zuma, iman kekristenan harus berdiri di atas Tritunggal. Berarti Kristen bukan Kristen, sudah.
Loh, tadi Anda mengatakan iman Kristen. Berarti iman Kristen bertentangan dengan Keluaran 20 nomor 3. Bukan bertentangan. Lah, gimana ceritanya bukan bertentangan? Jangan ada ilah sembahan lain di hadapanku. Inilah yang saya katakan, saya tidak ingin bertanya dan saya juga tidak ingin bertanya. Saya tidak sedang Anda ingin tanyai. Saya menyatakan bahwa ketika Tuhan yang datang memperkenalkan diri kepada Musa, Tuhannya berkata, "Wahai Musa, jangan ada ilah lain di hadapanku." Dan Musa diperintahkan untuk mengabarkan itu kepada umatnya, termasuk kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pada saat Yesus menunjuk ke langit, Engkau satu-satunya. Yesus menunjuk ke dirinya, dan aku adalah utusanmu. Berarti Yesus pada saat itu bukan sembahan. Pada saat itu Yesus bukan ilah. Pada saat itu Yesus bukan Allah. Dia hanya utusan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Pertanyaannya, ketika Tuhan mengatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus ini siapa? Sekarang gini aja, anggap aja saya nggak tahu lah. Udah, itu selesai dong. Selesai dong. Karena saya nggak mau membahas suatu agama nih. Oke, saudara, ketika Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, dari awal, Tuhan yang tidak mau kemudian, Tuhan yang tidak ingin kemudian orang Yahudi membuat Tuhan di hadapannya, itu di mana posisinya? Ketika Yesus ada di bumi, Tuhan yang tadinya berfirman di Keluaran, itu posisinya lagi di mana dia? Saya boleh berbicara, sudah boleh berbicara? Ya, silakan. Oke, dari awal saya masuk, dari saya pertama open mic, apa yang saya katakan? Saya ingin menyimak. Dari awal sudah jelas belum perkataan saya ingin menyimak. Lalu saya mengatakan juga saya tidak ingin bertanya. Kalau ditanya bagaimana, saya bilang saya akan menjelaskan selagi saya bisa dan saya tahu. Kalau pertanyaan Bang Juma untuk yang dalam arti kata seperti itu, saya bukan apologet seperti Bang Juma yang bisa menjelaskan. Saya rasa pertanyaan saya dari awal itu pertama kali sudah jelas. Jadi kalau Bang Juma ingin mempertanyakan langsung, Bang Juma boleh bertanya mungkin dengan Prof siapa ya, Prof Metatron di grup di roomnya siapa lah, saya lupa lah. Karena tujuan saya kemari saya hanya untuk menyimak, mendengar. Jadi tolong kita sama-sama saling menghargai. Saya rasa Bang Zuma juga orang yang ya bisa dikatakan mengecap pendidikan juga lah. Kita sudah dewasa toh? Iya, baik Bang, baik. Setuju. Baik. Nah, sekarang gini. Kami umat Islam ini menerima pemberitaan tentang pencipta langit dan bumi ketika kami diwajibkan beriman kepada Nabi Musa. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhuzma ataituka wa kum minasyakirin. Allah, Tuhannya umat Islam, berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku, ketetapanku kepada Bani Israel. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, wahai Nabi Musa, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan kepadamu wahai Nabi Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepadamu wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang teguh kepadanya, yaitu Torah. Dan
sebaik-baiknya aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Di sini Al-Quran menjelaskan secara langsung bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang kami sembah. Qala ya Musa, inni stafaituka. Sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau. Artinya Tuhan kami berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Bani Israel berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Bani Islam berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Kristen bernama Yesus, apakah berfirman kepada Nabi Musa? Tuhannya Bani Israel, Bani Ismail menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Bani Kunarion, Bani Paulus, apakah berfirman kepada Nabi Musa? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit menjadi Tuhan. Pertanyaannya, Yesus yang bangkit menjadi Tuhan ini apakah berfirman kepada Nabi Musa? Ternyata tidak. Berarti Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Tuhan yang disembah oleh saudara Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda.